dapat dipasifkan yaitu ada dua, ada dua kalimat verbal, dan yang kedua yaitu kalimat verbalnya harus berupa transitive verb juga ya, harus mempunyai objek. Kemudian cara menyebut kalimat pasif itu intinya ada di mana? Di Verb ordinary selalu menjadi verb 3 dan sebelum verb ordinary harus memunculkan yang sesuai. Kalau tensesnya dia lepas, pakai dia apa? B-nya. Was were. Kalau present continuous maka B-nya pakai dia apa? Kalau past perfect maka B-nya pakai apa? Kalau simple future maka B-nya pakai dia apa? Past future Oke, past future B. Kalau dia past future perfect Bin. future perfect Bin. simple future Bi. present perfect Bin. present continuous Bing. present SMA. simple past Was were. past perfect continuous Bin. karena continuous itu hanya dua, present continuous dan past Continuous. kemudian kalimat yang tidak dapat dipasifkan kemarin yaitu ada berapa? Ada 3. Yang pertama nominal, Nominal. kalimat Intransitif. yang berupa intransitif, kemudian yang terakhir konkret objek ada berapa kemarin? Ada 5. Apa saja? Pokoknya ada 5 gitu ya. Kemudian legend yang dia tidak perlu dimunculkan ada berapa? Ada 3. Yaitu ketika dia berupa indefinite pronoun seperti someone, somebody, ketika dia berupa apa lagi? Profesi, dan yang terakhir karena dia sudah ya. Sekarang kita masuk ke variasi passive voice. Variasi passive voice yang di sini yang akan kita bahas nanti ada yang namanya variasi passive voice pada ditransitif. Apa ditransitif itu? Variasi passive voice ada 2, ada variasi passive voice pada ditransitif dan ada juga variasi passive voice pada modal. Variasi passive voice pada ditransitif itu apa? Ditransitif itu terdapat 2 objek. Kalau transitif butuh objek, kalau intransitif tidak butuh objek. Kalau ditransitif ada 2 objek. Dalam satu kalimat dia mempunyai 2 objek. Oke, yang A, variasi passive voice pada ditransitif. Yang pertama yaitu ada yang namanya, jadi yang akan kita bahas variasinya ada 2, variasi passive voice pada ditransitif, ada variasi passive voice pada modal, gitu kan ya. Yang pertama, variasi passive voice pada ditransitif itu ada 2, ada variasi dengan direct object, ada juga variasi dengan indirect object. Nomor 1, variasi dengan direct object itu apa? Direct object apa? Langsung. Bukan, direct object itu adalah objek langsung. Kalau ditransitif itu apa? Kalau indirect object itu apa? Tidak langsung. Jadi dalam sebuah kalimat itu terdapat 2 objek. Kalau terdapat 2 objek, maka ada yang namanya objek langsung, ada juga objek tidak langsung. Variasi dengan direct object, polanya ada di kotak. Kalau aktifnya subjek verb do itu adalah direct object, diikuti to ataupun verb go itu adalah indirect object. Kemudian kalau dia dipassive voice kan, do-nya dia ditaruh tempatnya subjek, be verb 3 to for, io by agent. Bingung nggak kalian kalau ada polanya? Bingung. Oke, jangan lihat pola. Gus. Yes. Oke, jangan pernah lihat pola ketika dia belajar pasif. Gimana caranya? Langsung contoh saja. Di sini ada contoh apa? Suenya brings a flower for dinner. Subjeknya mana? Tetap. Caranya kayak kemarin. Subjek, bring sebagai verb, flower sebagai objek, for dinner juga sebagai objek.
Ini aja langsung, jangan lihat pola. Kemudian tentukan mana objek langsung, mana tidak langsung, yaitu dilihat dari artinya. Mana objek langsung? Membawa bunga baru ke indah atau membawa indah baru ke bunga? Oke, berarti flower sebagai direct objek. Berarti indahnya sebagai indirect objek. Gampang kan? Nah, kemudian ketika terdapat dua objek dalam sebuah kalimat, mana yang harus ditaruh di tempatnya subjek? Direct objek atau indirect objek? Caranya seperti ini. Ketika dalam sebuah kalimat terdapat dua objek, ada direct objek ataupun indirect objek, perhatikan kalimatnya. Terdapat to ataupun for nggak? Kalau dia terdapat to ataupun for, maka do-nya lah yang harus ditaruh di tempatnya subjek. Tapi kalau dia tidak ada to ataupun for dalam sebuah kalimat, maka io-nya lah yang ditaruh di tempatnya subjek. Ya bukan? Oke, saya ulangi lagi. Ketika dalam sebuah kalimat terdapat dua objek, maka menentukan yang namanya objek langsung dan tidak langsung dilihat dari artinya. Kemudian otomatis salah satu dari yang namanya objek harus ditaruh di tempatnya subjek, gitu kan ya? Direct objek atau indirect objek yang ditaruh di tempatnya subjek, diperhatikan kalimatnya. Terdapat to ataupun for nggak? Kalau terdapat to ataupun for, maka do-nya lah yang ditaruh di tempatnya subjek. Tapi kalau tidak ada to ataupun for, maka io-nya lah yang ditaruh di tempatnya subjek. Saya buat contoh dua di sini. Satunya ada yang namanya Rengga, Reni, Mega. Analisa dulu mana subjek? Verbnya Reni sebagai objek, Mega sebagai objek. Nah, Rengga meminjamkan saya seekor mobil. Rengga, lend me a car. Mana yang duluan? Meminjamkan ke saya dulu, baru ke mobil, atau mobil ke saya dulu? Ke saya? Saya ke mobil berarti. Mobil ke saya dulu, baru ke saya. Lihat runtutannya, bukan posisinya. Ketika posisinya di depan, nanti dinamakan direct objek. Bukan. Caranya dilihat dari artinya. Rengga, lend me a car. Atau Rengga, give me a car. Memberi ke saya baru ke mobil, atau memberi mobil baru ke saya? Memberi saya. Berarti mana yang namanya direct objek dalam kalimat ini? Kan direct objek, me-nya sebagai indirect objek. Nah, mana yang harus ditaruh di tempatnya subjek? Karena ada dua objek. Bukan. Kenapa dia io-nya taruh tempatnya subjek? Karena tidak ada to ataupun for. Tapi ketika dalam sebuah kalimat terdapat to ataupun for, maka do-nya lah yang harus ditaruh di tempatnya subjek. Oke, berarti gimana? Kalau yang di sini? Nah, kayak gini kan dulu aja biar kalian nggak bingung. Jangan lupa, kalau yang namanya passive voice, verbnya selalu menjadi verb berapa? 3. Dan memunculkan di yang dan konten. Ini tensisnya tensis apa? Pakai dia apa? Is, am, jadinya bagaimana kalau dimasukkan? Bring menjadi berapa? Brown. For indah. Berarti a flower is brown for indah by sweet. Ingat, kalau terdapat to ataupun for, maka do-nya lah yang harus ditaruh di tempatnya subjek. Kalau dia itu tidak ada to ataupun for, maka yang ditaruh tempatnya subjek yang mana? Oke. Apapun variasinya yang namanya passive voice, perhatikan verbnya saja. Jangan lupa verb ordinary selalu menjadi menunjukkan be yang sesuai. Kalau dalam kalimat ini menggunakan be apa? Pas. Kalau pas pakai be apa? Oke, was word. Berarti udah tempatnya subjek ini jadi apa? Hai. Pakai was atau word? Ketiga dari lain apa? Land. Nyambung. Apapun variasinya, nanti yang namanya passive voice itu yang perlu diperhatikan adalah verbnya saja. For
ketiga, sebelum verb ordinary memunculkan be yang Oke, sweetnya brings the flower for Indah, berarti a flower is brought for Indah by sweetnya. Contoh yang kedua tuh, gimana dong jadinya? Indah sang song for sweetnya. Song. Gimana? Tensinya apa? Pas. Apa song ini apa? Oke, a song was. Bertiga dari seng apa? Sam. Tanya pakai itu ya. A song was sang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ordinary doang. A song was sung for sweetnya by Indah. Oke, variasi yang kedua dengan direct object. Indirect object. Indirect object itu adalah objek tidak langsung. Seperti contoh tadi, tanggal dan menyekar. Maka I was blank a car by blank car. Contoh yang pertama jadinya Sena will have brought us book, jadinya gimana? Mana objek langsungnya? Objek langsungnya atau DO-nya adalah a book. Berarti A sebagai indirect object. Terdapat to ataupun for nggak? Tidak terdapat. Maka yang ditaruh tempatnya subjeknya itu as atau above. As. Perhatikan, kalau terdapat yang namanya to ataupun for, maka direct objeknya lah yang ditaruh di tempatnya subjek. Kalau tidak terdapat to ataupun for, maka indirect objeknya lah yang harus ditaruh di tempatnya subjek. Di situ ada to ataupun for nggak? Berarti io-nya atau do-nya? Berarti as dong. As kalau subjek jadinya apa? Kalau di sini tensisnya tensis apa? Kalau perfect pakai be apa? Berarti we will have been brought a book by Sena. We will have been brought a book by Sena. We will have been brought a book by Sena. Sudah? Oke, catatan. Direct object, indirect object, ada yang ditanyakan nggak? Nyambung. Oke, selanjutnya catatan. Kalimat yang tidak dapat dipasifkan berikutnya adalah verb transitif tertentu. Jadi kalimat yang tidak dapat dipasifkan selanjutnya adalah verb transitif tertentu. Transitif apa kemarin? Oke, memilih objek. Dalam kalimat ini catatannya, meskipun dia mempunyai objek tapi dia tidak dapat dipasifkan. Kalimat yang tidak dapat dipasifkan berikutnya adalah verb transitif tertentu, yaitu apa saja verbnya? Fit, sweet, resemble, like, dan have. Dia pasti mempunyai objek, namun dia tetap tidak dapat dipasifkan. Kenapa? Karena artinya bakalan hancur. Contoh dalam kalimat the cloth fits you. The cloth subjek ya? Fitnya sebagai verb, you sebagai objek. Kalau dia dipaksakan dia menjadi kalimat pasif, jadinya you are fed by the cloth. Kamu disesuaikan oleh baju. Gak mungkin kan ya? Berarti 1 sampai 65 dicoret. Nah, pasifnya. Jadi kesimpulannya, kalimat yang tidak dapat dipasifkan kemarin sampai sekarang ada berapa berarti? Ada berapa bagian? Ada 4 ya. Nominal, kalimat verbal intransitif,
cognate objek, dan yang terakhir adalah verb transitif tertentu. Itu yang perlu teman-teman hafal. Yang tidak dapat dipasifkan berarti nanti kalau nggak bisa ya tinggal disilang aja gitu. Paham ya? Catatan hanya untuk nomor 5, have. Have secara struktur tidak dapat dipasifkan. Have secara strukturnya tidak dapat dipasifkan. Namun secara makna dapat dipasifkan dengan menggunakan belong to. Buku ini dimiliki oleh saya, boleh nggak? Boleh kan ya? Jadi yang namanya have itu secara strukturnya tidak dapat dipasifkan. Jadinya di situ ada yang namanya indah, has, banyu. Secara struktur have ataupun has ini tidak dapat dipasifkan. Namun secara makna dia dapat dipasifkan dengan menggunakan apa? Belong to. Berarti kalau Indah has a new book, kalau dia mau diartikan sebuah buku dimiliki oleh Indah, jadinya gimana? New book. Bilongnya pakai s nggak? Pakai karena bukunya satu. Belong to Indah. Sebuah buku baru dimiliki Indah. Kalimatnya aktif atau pasif? New book belongs to Indah, kalimatnya aktif atau pasif? Kalimatnya aktif atau pasif? Kalimatnya aktif atau pasif? Ayo, kalau pasif kita analisa. New book subjek, verbnya belongs to, Indah sebagai objek. Kalau pola dari pasif kayak gimana kalimat pasif? Subjek, be, verb 3, by agent. Ada nggak di sini? Kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. Namun maknanya saja dia pasif. Kalau kalimatnya tetap kalimat aktif, namun artinya saja dia pasif. Nyambung. Kalau pasif kan ada be, ada verb 3 gitu pasti. Kalau di sini kan present jadi. Dan dia kalimatnya aktif, namun artinya saja dia pasif. Belong to itu masuk frasa. Kenapa? Masuk frasa. Yang mana? Belong to. Bukan. Dia ini namanya frasa verb namanya. Masuk berarti. Belong. Oke, tidak bisa belong saja, tapi harus belong to. Frasa verb kayak kemarin give away, handing, itu ya. Itu namanya frasa verb. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Oke. Selanjutnya, setelah variasi passive voice pada ditransitif sudah selesai, kita masuk ke namanya B sekarang. Variasi passive voice pada modal. Pernah dengar modal nggak kamu? Modal nikah? Belum. Variasi passive voice pada modal. Nah, di sini ada yang namanya yang pertama modal murni non perfect dan berupa perfect. Jangan pernah lihat pola, langsung ke contoh saja. Ada Ilham apa di situ? Will, by, approve. Ilham subjek, will modal ya. By sebagai verb, approve sebagai objek. Kemarin ketika terdapat modal, maka setelah modal harus menggunakan apa? Verb saat murni. Kalau dia dipasifkan jadinya gimana? Ilham will by, approve jadinya sama dengan future kan? Karena willnya kan modal. Future apa rumusnya? Will verb 1 kan ya? Will verb 1. Ini modal yang udah biasa digunakan untuk future. Berarti jadinya verb will be bought by. Kalau saya bilang seperti ini, second
Ini subjek dan modal ya. Yang verbnya asal sebagai objek. Ada modal kan ya? Kemarin kalau terdapat modal maka pakai bi apa kemarin? B 1. Iya, bi murni ya. Itu ataupun modal kemarin harus berjumpa dengan bi murni. Jangan lupa ordinarinya menjadi verb. Jadinya kalau dipastikan gimana? Itu yang namanya modal murni. Sama dengan ini, both will be followed by yes. Kalau dia modal murni tapi berupa perfect. Yang pertama kan tadi modal murni berupa non perfect, selain perfect. Kalau yang selanjutnya ada yang namanya modal murni yang berupa perfect. Contohnya Ilham will have found a blog, sama dengan future perfect kan ya? Maka kalau dipastikan jadinya gimana? A book atau disebut dengan yang namanya SEO. Jadi yang namanya modal dia mempunyai yang namanya SEO, persamaan arti. Yaitu kita lihat contohnya di situ ada apa? Sana. Subjek sana is going itu sebagai apa? Ya, semi modal kan ya? Modalnya apa? Is going to modalnya apa? Will. Jadi yang namanya is going to itu dari will. Kalau will kan modal murni. Kalau is going to namanya SEO. Persamaan dengan apa namanya kawannya modal atau saudaranya modal gitu aja. Ordinarinya mana? Out. Gantikan ordinarinya saja. Berarti nanti B-nya pakai B apa? Karena terdapat tuh kan ya. Kemarin kalau terdapat tuh ataupun modal, maka B-nya pakai B murni. Jangan lupa ordinary selalu menjadi verb. Jadinya gimana? Harus dipastikan. B-nya for example, like if the jadi sebaiknya is going to help by channel. Kalau saya bilangnya sweetnya and sweetnya, maka B-nya berubah nggak nanti? Ya, berubah ya. Jadi tidak harus menggunakan is, tapi bisa am, I am going to kita kan ya. She is going to, they are going to. Sweetnya and sweetnya are going to. Jadi ininya tergantung subjeknya. Oke, apapun variasinya, passive voice yang perlu diperhatikan adalah ordinary doang ya. Itu saja. Kalian nggak usah bingung-bingung variasi apa ini, apa. Yang penting ordinary-nya yang diperhatikan. Passive voice itu cuma itu saja. Selalu ketiga memunculkan B yang Oke, singular expression modal. Sena is going to help Sweetnya, jadinya Sweetnya is going to be helped by. Nah, semi modal dan semi modal itu apa saja? Di kotak itu ada. Modal itu ada will, can, may, who, should, must. Yang sering muncul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, will semi modalnya itu be going to.
membedakan. Kalau can itu be able to, maknanya bisa atau dapat. Kalau may itu semi modalnya be allowed to, maknanya boleh. Kalau would itu semi modalnya used to, maknanya dulu terbiasa. Kalau should semi modalnya be supposed to, artinya seharusnya. Itu agak melenceng artinya, dikasih tanda panahnya. Should semi modalnya be supposed to, artinya seharusnya. Kalau must itu bisa tiga, bisa have to, bisa have got to, bisa be. Artinya harus. Kalau saya bilang seperti ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Yakin nggak boleh? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Artinya apa? M ini artinya apa berarti? Itu mas Apa? harus Sama dengan mas ya kan ya? Itu berarti I'm to speak English. Saya harus ngomong bahasa Inggris. Atau I have got to speak English gitu jadi. Ya kan? Karena yang namanya M2 itu sama dengan mas. itu Ada yang namanya have got to, sama dengan have to. I have to speak English. I have got to speak English. I am to speak English. Jadi harus itu Pak, ada tiga. Oh ada empat berarti kalau sama modalnya. Must, have to, got to, terus itu. Ya kan? Nyambung. Will semi modalnya be going to, can be able to. Kalau may be allowed to, kalau would used to, kalau should be supposed to, kalau must bisa tiga, have to, have got to bisa be. Nah kalau ada modal berjumpa dengan modal boleh nggak kamu? Modal berjumpa dengan modal boleh nggak? boleh. Contohnya saya akan bisa, I will can boleh nggak? Tidak boleh. Maka ketika ada dua modal dalam sebuah kalimat, maka modal yang kedua lah yang harus dirubah menjadi seo. Nyambung. Kalau dalam sebuah kalimat terdapat arti modal ada dua, otomatis dia tidak bisa menggunakan modal dua-duanya, gitu ya. Maka mana yang harus dirubah, yaitu modal yang kedua. Contoh dalam sebuah kalimat di situ. Indah, will, can, how, Sena. Ordinary-nya mana? Jangan lupa selalu kok juga menunjukkan bi yang sesuai. Nah seperti ini boleh nggak dibilang? Bukan have Sena. Nggak boleh karena will modal kan juga mau. Kalau dia dalam sebuah kalimat terdapat dua modal, maka modal yang kedua dirubah menjadi seo. Apa sih yang dari can? Maka kalau dipasifkan kalimatnya gimana? Dia will be able to help Sena. Sena will be able to. Pakai B-nya apa? Biar tadi. Seom ataupun modal nanti dia itu B-nya bingung nih ya. Nanti I will be Sena will be able to be helped by Sena will be able to be helped by Indah. Sena will be able to be helped by Indah. Contohnya dua swingnya will be able to take me up, jadinya gimana? I love you. Bye,
Kesimpulan dari passive voice yang perlu teman-teman hafal yaitu kalimat yang tidak dapat dipasifkan. Satu, ada berapa kalimat yang tidak dapat dipasifkan? 4. Nominal, itu dihafal. Intransitif. Yang kedua, yang ketiga, kompleks objek. Yang terakhir, verb transitif tertentu. Jadi ada 4 bagian. Yang perlu dihafal itu adalah kalimat nominal tidak dapat dipasifkan, verb intransitif juga tidak dapat dipasifkan. Yang ketiga, kompleks objek tidak dapat dipasifkan. Dan yang terakhir adalah verb transitif tertentu. Dan inti dari kalimat passive voice hanyalah ordinary selalu menjadi verb 3 memuncul sebelumnya ordinary memunculkan di yang sesuai. Kalau kalian fokusnya di situ udah isi very easy. Saya fokusnya ya. Oke, latihan terakhir besok final test. Satu.